Maka saya mengatakan, hiduplah dalam penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar itu bagaikan dupa yang disaluti dengan emas, yaitu kebenaran dan sifat-sifat ilahi Allah. Dalam surat Galatia kita akan baca ini dalam ayat yang ke-22. Sifat ilahi itu akan tertanam di dalam hati saya dan saudara untuk kita membawa penyembahan kita ke hadapan Allah. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-22 itu. Terus ya, haleluya ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Ya, terus ya, tetapi buah roh ya, berarti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemudahan, terus ya, kebaikan, kesetiaan, ya, terus kedua, kelemah lembutan, ya, saat ini tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Nah, itulah yang harus ada di dalam hati saya dan saudara. Itulah sifat ilahi itu. Bisa ada, coba naikkan ayat 22 tadi. Bisa ada di dalam hati saya kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Terus ayat 23 dikatakan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menantang itu. Sifat ilahi inilah yang akan membuat kita menjadi salutan emas. Jika buah roh Allah ini ada di dalam jiwa, di dalam hati saya dan saudara, maka kita memberikan dupa yang bersaluti dengan emas putih. Kalau kita sudah memiliki kehidupan yang bersifat ilahi, maka kita sedang melakukan penyembahan kepada Allah, sedang membawa keharuman di hadapan Allah kita. Bukan kata-kata yang membuat kita harum, tapi hati kita ini. Di saat kita datang di hadapan Allah, Tuhan melihat ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri. Bukankah itu sifat-sifat ilahi yang Tuhan berikan kepada kehidupan penyembah dan roh dan kebenaran itu? Maka saya mengatakan kepada saudara, salah satu yang seringkali tidak terbukti dalam hidup kita adalah kesabaran. Dan kedua, penguasaan diri. Seringkali kita jatuh di dalam dosa ini, membuat roh Allah itu tidak mendorong kita untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Allah saat malam ini, untuk membuat kita menjadi penyembah yang benar itu, tidak ada jalan lain dan tidak ada yang dikehendaki Allah. Hidup kita harus menjadi hidup yang disaluti dengan emas putih. Amin. Amin. Artinya ada kebenaran, ada iman yang sungguh-sungguh dalam hati kita. Kedua, ada sifat-sifat ilahi, artinya kesucian yang sempurna itu akan kita miliki. Sebab kontradiksi daripada sifat ilahi ini, ada kejahatan yang menguasai hati saya dan saudara. Dikatakan di Markus pasal 7, segala sesuatu yang timbul dalam pikiran itu berasal dari hati kita. Sebab hati inilah ada lumbung daripada kejahatan. Maka kejahatan itu tidak akan membawa kita hidup dalam roh. Kalau kita tidak memiliki sifat roh Allah, sifat ilahi Allah, jangan harap kita bisa menyembah Tuhan. Maka yang penting harus kita inginkan, milikilah kuasa firman Allah yang mampu mensucikan. Amin. Hati kita harus disucikan oleh kuasa firman. Dari mana? Kita lihat ayat terakhir dalam Markus 7 ayat 1 itu ya. Dalam Markus pasal 7 ayat yang pertama, ayat 21 itu, kita melihat ini sungguh, dan inilah yang sering ada di dalam hati umat manusia yang tidak ada roh Allah dalam kehidupannya. Yuk, dalam Markus pasal 7 ayat 21 itu,
Markus pasal 27 ayat 21. Perhatikan, sebab dari dalam, dari hati orang, ya. Sebab dari dalam, Ya. dari hati orang, Ya. timbul segala pikiran jahat, Ya. pencabulan, pencurian, Ya. pembunuhan, Ya. perzinahan, Ya. keserakahan, kejahatan, Ya. kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jadi, Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. maka saya mengatakan, kita tidak akan mungkin memiliki sifat iman selama ada kejahatan-kejahatan ini dalam hati kita. Maka saya mengatakan, bagaimana orang ini bisa menyembah Tuhan kalau di dalamnya ada iri hati? Langsung masuk dalam ayat 20 tadi. Ada keserakahan, ada kejahatan, ada kelicikan, ada kesombongan dan kebebalan hati. Sebab tidak bisa berdampingan kebenaran dan kejahatan itu. Terang dan gelap tak akan pernah menyatu dalam kehidupan manusia. Maka disitulah tadi saya mengatakan, mengapa kayu penaga? Sebab penaga itu bersifat-sifat dagingnya, bersifat-sifat kejahatan. Sebab orang yang hidup dalam kedagingannya tetap akan memiliki perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu. Dan roh Allah itu tidak akan pernah berdampingan dengan roh kejahatan itu. Maka itulah proses pengalaman penebusan kebenaran. Dan kebenaran yang oleh karena penebusan itu harus menjadi iman dalam hati saya dan saudara. Supaya apa? Supaya berkuasa darah Yesus menyucikan kita, iman. Sebab tanpa iman, walaupun bicara tentang darah Yesus, dosa tak bisa suci. Ingat itu. Sebab Paulus katakan, kita itu dibenarkan karena iman. Jangan kita mengatakan kita sudah disucikan tapi tidak ada iman. Maka iman itulah nanti yang membawa kita semakin belajar bagaimana untuk mencapai kekudusan sifat-sifat ilahi dari Allah dengan firman. Kita akan semakin suci oleh karena iman akan firman Allah. Maka timbullah sifat-sifat ilahi oleh roh yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Di saat apa? Di saat kita memiliki iman atau kebenaran itu. Artinya kebenaran itulah yang mendatangkan kesucian. Iman akan mendatangkan kesucian oleh firman Allah dalam hidup kita. Dan firman itulah yang dikatakan dalam kitab Ayub, bagaikan api pemurni untuk memurnikan saya dan saudara dari segala sifat-sifat penaga, sifat-sifat kayu penaga, sifat-sifat manusiawi dari kita. Maka perlu firman penyucian dalam hati saya dan saudara. Itu gunanya firman penyucian. Firman penyucian itulah yang akan membuat kita bersifat-sifat ilahi. Maka di saat kita memiliki sifat-sifat ilahi itu, itulah yang membawa kita menjadi orang yang menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran tadi. Dan kita mempersembahkan persembahan yang harum, bagaikan harum membakar wangi-wangian yang harum di hadapan Allah. Itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Maka misbah itu yang terbuat dari kayu penaga itu harus disalut luar dan dalam dengan emas murni. Luar dan dalam itu artinya apa? Jangan hanya di luar kita suci, hati kita tidak. Itu namanya munafik. Maka perlu menyatukan emas luar dan dalam itu dari hati akan tetap di luar. Jangan di luar, lain di hati kita. Di hati jangan, di luar suci. Yang sesungguhnya hati bersih, perbuatan juga harus bersih. Amin. Itulah yang harus kita buktikan sebagai orang yang hidup dalam penyembahan kepada Allah.
Maka saya mengatakan hati inilah yang perlu kita saluti dengan emas murni. Proses inilah yang harus kita kerjakan hari demi hari. Amin ya. Maka jangan kita sampai pribadi yang tidak suka akan firman pujian. Sebab firman pujian itulah nanti akan mendorong kita untuk bisa menyembah Allah dengan baik. Maka saya mengajak kita hari ini, biarlah penyembahanmu didorong oleh hati yang suci, bukan oleh karena yang lain. Amin. Mau tidak ada musik, kita mampu menyembah. Mau buat musik, mampu menyembah. Karena roh kita itu hanya dipenuhi oleh Allah, bukan yang lain. Itu penyembahan yang benar. Tapi karena kita manusia yang punya telinga dan perasaan, seringkali kita terkontaminasi atas semua itu. Saya membaca satu buku dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan penyembahan yang benar adalah penyembahan yang bicara dalam roh. Penyembahan yang benar itu tidak akan pernah terpengaruh oleh sesuatu yang alamiah. Saya kaitkan kepada pelajaran tabernakel tentang mesbah lupa. Mesbah lupa itu dikatakan murni. Kita juga menyembah, harus mampu menyembah Tuhan oleh karena hati kita yang suci, sehingga roh Allah mengerjakan kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Amin. Amin. Itu mesbah lupa. Lain yang lain. Kalau saudara berdosa tidak salah berdosa tidak. Tidak salah berdoa permohonan, naikkan doa permohonan. Kita mengatakan Paulus mengatakan dalam surat Timotius, naikkan doa permohonan. Tapi betapa indahnya kalau kita mampu masuk dalam doa penyembahan kita. Orang yang bisa menyembah itu pasti akan menjadi satu kehidupan yang suka duduk di bawah kaki Tuhan, pagi-pagi menyembah Tuhan. Haleluya. Bahkan sampai pagi hari sekali juga duduk di kaki Tuhan. Sungguh enak kalau roh kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu yang membuat ada ketenangan dalam jiwa. Semakin banyak kita menyembah, semakin kita akan merasakan berkat-berkat Allah. Sebab dikatakan, semakin banyak menyembah, semakin banyak kita membakar keinginan dari kita. Tadi keinginan dari suatu kalimat, ada keserakahan, ada kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat dan kesombongan. Apa yang mampu menyucikan itu dalam hati? Firman, ya firman, kebenaran. Tapi ingat, firman itu tak akan pernah berkuasa tanpa doa. Ingat itu. Kalau tidak ada doa, ada firman. Firman itu akan menjadi pengetahuan semata. Tapi ada firman, ada penyembahan. Firman itu akan menjadi pembawa kita dalam kehidupan hidup. Maka jangan banyak firman kalau tidak ada doa. Nanti kita akan menghakimi yang lain yang firman itu. Lihatlah si kata firman begini, maka dia begitu. Dia lagi walau itu tidak ada kasih, walaupun banyak firman. Hanya menghakimi. Tetapi di saat firman itu ada dalam jiwa dalam hidup kita, ada kuasa. Doa itu kuasa akan membawa satu perubahan dalam hidup saya. Siapa yang bisa mengubah manusia?
Maka saya mengatakan pentingnya dua penyembahan itu sangat dikasih Tuhan. Penting sekali. Coba mulai hari ini belajar menyembah pagi-pagi. Jam 4 pagi itu dibangun Tuhan. Sembah Tuhan. Nanti dampak yang kau rasakan dalam hidup itu akan berubah. Akan ada sesuatu yang berubah dalam hati dan jiwa kita. Maka misbah rumah itu bukan ditempatkan di halaman. Maka misbah rumah itu ditempatkan di mana? Di atas pelita emas dan juga meja sakia. Maka kalau saya bisa mengatakan ini, sebenarnya orang yang suka hidup dalam kehidupan itu, hubungannya sangat begitu dekat kepada Allah. Sebab kalau kita melihat susunan doktrin itu, mesbah tumpah itu yang paling terdekat kepada tabung perjanjian, yang dimana Allah bertakhta dalam kemuliaan. Maka saya mengatakan ini bukan hanya teori, tetapi harus menjadi pengalaman hidup kita. Kalau bisa aku mengatakan, coba kita mulai lakukan penyembahan yang benar itu. Berdosa pun kita akan takut. Hati kita selalu ingin ketemu Tuhan. Jiwa kita ingin selalu memuji-muji Tuhan. Kalau ada penyembahan dalam roh dan kebenaran itu. Dan dua penyembahan itu sekali dikatakan itu kekuatan yang sangat begitu luar biasa untuk membuat kita berhenti berdosa. Sebab di dalam mesbah tumpah itu ada tanduk. Tanduk itu bicara dengan kuasa Allah yang akan tetap bekerja di dalam kehidupan penyembah ini. Maka saya mengatakan kepada saudara, kalau saudara ingin benar-benar memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, hanya satu, doa penyembahan yang didorong oleh kebenaran, didorong oleh firman Allah. Tapi kalau saudara menyembah didorong oleh sesuatu yang alamiah, kamu tidak kuat menghadapi ujian. Maka saya mengatakan kepada kita sekalian hari ini, jadilah menjadi mesbah tumpah yang tersaluki dengan emas, yang di dalamnya ada rempah-rempah wangi-wangian. Artinya, yang di dalam kita ada tabiat-tabiat ilahi sebagai bukti kita ini telah dibenarkan oleh Allah. Amin. Amin ya. Lakukan. Menyembah besok jam 4 pagi. Siapa yang menyembah di sini jam 4 pagi? Coba kita. Ya, ibu di sini. Lakukan dengan kebenaran tadi. Sekali lagi, siapa yang pernah menyembah di sini jam 4 sore pagi? Pagi-pagi itu sudah menyembah. Rasakanlah kuasa Allah dalam diri. Kalau belum kita merasakan kuasa Allah itu, mari kembali kita berbaharui. Mana yang kurang dalam penyembahan kita? Amin. Amin. Supaya kita semakin memiliki dampak-dampak yang rohani dalam diri kita. Ini mudah-mudahan ada yang apa? Yang punya perjalanan kita baik. Karena capek, ya kan? Capek
Saya tidak capek dari mana. Apa sulit menyebabnya damai berbagi? Kalau sekarang menyebabnya mana? Dunia ini pun ada yang berdoa benar. Tapi yang tinggalnya, kalau kita bisa berkomunikasi pagi-pagi benar kepada Tuhan, sangat dengan saya damai sejahtera kita. Bangunlah misbah dengan sifat-sifat ilahi dari Tuhan kita. Amin ya. Bangun. Seorang imam harus banyak menyembah Tuhan. Tadi dikatakan tiap-tiap pagi harus membakar buku-buku pagi. Tiap-tiap pagi wangi-wangian itu harus dibakar. Tidak ada apa-apa. Kita juga harus siap sedia pagi-pagi untuk membakar hukuman yang bakar kita. Amin. Amin. Itulah yang sangat indah di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, penyembahan itu merupakan salah satu hubungan kita yang paling intim dengan Tuhan. Untuk itulah kita berdoa kepada Tuhan, saudaraku, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan akan itu. Mari kita belajar mengeluti hidup kita dengan ikhlas, supaya kita layak dan berkenan menyembah Tuhan kita. Kita tutup kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang bersyukur